please have a seat teman-teman semua. Teman-teman praise and worship, thank you so much for the help. Okay, so mungkin boleh ditunjukkan dulu. Alright, sip. Oke, selamat sore. Semua kabarnya gimana? Gimana kabarnya tadi? Baik lah ya hari ini ya. Great. So bersyukur hari ini bisa dikasih kesempatan untuk sampaikan sesuatu. Kali banyak ngobrol sama teman-teman semua hari ini. Dan menjadi sebuah final dari pembahasan dari 2 bulan kemarin ya teman-teman mengurus ya. Tentang buah-buah roh dan ini berbicara tentang penguasaan diri atau self-control. Katakan self-control. Nah self-control ini ya di grup mungkin udah agak spoiler katanya ini ditaruh di paling terakhir. Katanya ini mungkin yang paling susah dilakuin ya. But susah bukan berarti nggak bisa ya, amin ya. Susah berarti ya willing to learn more tentang self-control ini. So boleh ngomong kiri kanan, yuk self-control. Nah itu dia. Yuk self-control ya. Great. So nanti kalau kita ngomongin self-control, yang pertama kita setuju bahwa kita semua adalah pribadi dan kita adalah self ya. Self itu bicara tentang kita semua ya, us ya. Masing-masing punya pribadi, masing-masing punya keberadaannya di dunia ini. So kita sepakat semua punya self-nya nih, tinggal kita bedah soal control-nya yang bakal lebih mendalam. Nah boleh saya punya kendali di sini ya, oke. Sips. Oke, so pertanyaannya pertama, kenapa kita butuh self-control? Karena sometimes we are not in control. Betul? Ada yang sepakat dengan saya? Sometimes we are not in control. Sometimes kita nggak ke kontrol. Sometimes ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Dan saya percaya teman-teman, pasti ada sesuatu di hidup kita yang kita nggak bisa kontrol. Ya, saya selalu ngomong sama teman-teman Komsel, teman-teman yang saya sharing, kita bisa kontrol diri sendiri tapi kita nggak pernah bisa kontrol orang lain. So apapun yang terjadi sama sekitar kamu, apapun yang orang lain sampaikan sama kamu hari ini, it's okay. Karena yang paling penting adalah bagaimana kamu merespon. Itu karena pada nyatanya ada yang bilang tanda bahwa seorang udah bahagia itu dia udah nggak ngurusin hidup orang lain lagi. Sepakat ya? Seringkali kita punya kecenderungan untuk merhatiin apa yang orang lain lakukan dan menjadi pusing dengan apa yang orang lain lakukan, betul nggak? Orang lain yang susah kita ikut susah gitu. Ya itu semua karena ada keberadaan medsos dan sebagainya, kita jadi ikut terlibat nih. Apalagi kalau ada yang story gitu ya, kalau rame part 2 gitu ya saya. Ada kayak gitu ya, kalau rame part 2 kita tunggu nih part 2-nya kapan gitu kan. Part 2 dia cerita deh dia ngalamin apa dan sebagainya. Apalagi sekarang kalau udah ngomongin soal topik yang lagi rame ya, tentang abusive ya, kekerasan ya, apalagi untuk perempuan, sangat-sangat tidak ya. Teman-teman semua kita percaya perempuan laki-laki kita semua sederajat, amin. Kita semua sama, yuk kita perlakukan satu sama lain dengan lebih ramah lagi, dengan kasih lagi. Nah kemarin lagi rame ngomongin soal hal itu, so kita jadi ikut-ikutan untuk terlibat juga, mungkin ada emosi yang terlibat juga dan sebagainya. Tapi percayalah, mungkin ya ini juga jadi contoh, sometimes orang jadi gak kekontrol gitu, apalagi kalau ngomongin soal emosi. Ya, itu contoh nyata tentang kasus yang terjadi belakangan ini, emosi, jadi akhirnya gak kekontrol gitu. Dan rasa-rasanya kalau kita merasa ada sesuatu yang gak bisa kita control, pada akhirnya kita bertanya sama diri kita kenapa ya. Nah saya cuma pengen bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan percayakan kamu dengan hidupmu saat ini sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, amin. So Tuhan tahu mana yang bisa kamu under control, tapi ada sesuatu yang meskipun itu out of control tapi Tuhan kontrol. Amin. So pertanyaannya bukan saya pengen kuasai 4 elemen avatar ya. Saya pengen kuasai everything yang saya bisa kuasai, saya pengen terlibat di semua yang bisa saya terlibat. Saya pengen eksis di semua yang saya bisa eksis, that's not the point. But the point adalah kalau kamu tahu bahwa kamu udah bisa minimal mengontrol hidupmu sendiri, that's a good start. So start with yourself hari ini kalau kita ngomongin self-control. Nah, saya percaya bahwa self-control itu adalah proses of exploring more and less of you. Proses untuk explore, teman-teman di Instagram ada explore ya. Apa yang teman-teman lakukan di explore itu? Surfing ya.
surfing berselancar di media sosial, di Instagram untuk lihat orang-orang yang nggak kita follow, mungkin ada beberapa public figure, kita bisa lihat postingan mereka di sana gitu. Kita explore gitu. Atau saya sebutnya the universe of yourself. So self control itu berbicara tentang ternyata saya nggak kuat di emosi. Ternyata saya tuh gampang terpancing emosi. Nah poinnya adalah bukan tentang berarti emosi saya yang harus diredam nih. Saya setuju dengan hal itu. Tapi kalau kita lebih belajar untuk exploring bahwa ternyata saya punya sisi yang more dan sisi yang ternyata less, dalam artian ada yang lebih dan ada yang kurang. Kita nggak cuma hanya menahan emosi ketika sedang emosi. Amin. Tapi kita terus exploring diri kita dan minimal mencoba untuk jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. So self control bukan proses ajaib kayak mengkarbit sesuatu, but is talk more about exploring. Katakan exploring. So hari ini kadang-kadang orang yang udah salah sekali, dia merasa gagal dengan kehidupannya. Apalagi kalau kita ngomongin di gereja, di komunitas, saya pernah marah sekali. Waktu itu saya punya teman yang pernah di satu retret dia marah-marah gitu. Dan karena waktu itu lagi main air kan, terus ada yang buang-buang air lah gitu, terus dia kayak langsung kayak, ini kalian nggak kepikiran orang-orang yang susah di pedalaman dan sebagainya, bagus sih ya. Cuman saat itu langsung kayak ada beberapa orang yang melihat orang itu tuh, aduh kok gitu ya dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau kita ngomongin soal pribadi gitu, self gitu ya, dimanapun kita berada bukan berarti kamu holy di gereja dan kamu nggak holy di luar sana, tapi alangkah baiknya kita juga menunjukkan sisi less yang kurang ini di gereja. Menurut saya itu adalah hal yang valid, hal yang real, yang kita nggak perlu tutup-tutupi bahwa saya pengen exploring yang more aja saya di sini. Karena kamu pasti di komunitas akan di-exploring terus more kamu apa gitu. Kamu bisa nyanyi, kamu bisa main keyboard, kamu bisa main musik. Kamu akan mendapatkan exploring di more kamu, yes of course. Tapi bagaimana dengan exploring kurangnya kamu? So, Run Community is a good community. So grateful for teman-teman semua. Saya kemarin datang ke ulang tahun pertama and so amazing to see teman-teman yang berkumpul berbagai lintas generasi memuji dan akrab, dan kita sepakati sesuatu bahwa Run ini akan jadi komunitas yang memberkati. Saya percaya, amin, bahwa keterbukaan di sini bukan tentang more-nya aja nih. Amin. Tapi kita mau exploring less juga di sini. Kalau emang kamu punya kekurangan sesuatu, that's fine. Ya bukan berarti diumbar ya, gitu ya. Saya ceroboh loh gitu. Nah, misalkan habis sana saya ceroboh, enggak gitu juga ya. Cuma kamu pasti punya beberapa kelompok yang kamu percaya di situ, and it's fine dengan hal itu gitu. So self control is about exploring more and less of us. Gitu, dan kita semua punya hal itu. Nah, kalau saya mulai dengan pertanyaan who are you? Saya mundurin dulu deh biar ini. Who are you? Gitu ya. Kalau kita ngomongin soal self, kita mau explore dulu. Siapa sih diri kita? Saya pengen minta teman-teman untuk buka HP teman-teman semua di notes ya. Boleh tuh. Apa sih yang teman-teman deskripsikan gitu? Kalau misalkan saya nanya, Boy itu siapa sih? Anak jalanan, bukan ya, itu sinetron ya. Udah lewat ya. Ya Boy ini siapa gitu. Terus siapa lagi? Hans ini tuh kalau aku tanya Hans tuh siapa sih? Anaknya Tante Yuchen, ya benar sih. Cuman kalau apa yang bisa kamu gambarkan dengan dirimu sendiri hari ini gitu. Dengan segala pencapaian dan kekurangan, siapa sih kamu teh sebenarnya gitu. Oke? Boleh teman-teman yang mungkin bisa membuka HP dan ketik di notes. Kira-kira kalau aku tanya siapa sih teman-teman? Siapa sih Sarah, siapa sih Kak Titi ini, siapa sih Ci Ira, siapa sih Rian, siapa gitu kan. Apa yang teman-teman mau jelaskan, jabarkan dan berikan 3 contoh ya. Apa yang mau teman-teman describe? Pusing biasanya. Ini kalau di psikotes tuh bisa pusing gitu. Kalau ngomongin soal kelebihan, gambarin diri sendiri. Gambar bulat jadi apa? Jadi pedang misalnya. Gitu ya, apalagi garis jadi tangga. Oke, 1 minute. Saya menunggu. Siapa diri kamu? Kalau ditanya, who are you?
Siapa sih? Oke. I think beberapa sudah. Masih mengetik? Masih ya. Oke, saya mau minta satu volunteer ya. Pengen minta sebelahnya Bang Sim, siapa namanya itu ya? Ya. Ada mic gak Yan, sorry Yan? Satu yang menganggur. Kayaknya ting ketiknya semangat, terus ketawa-ketawa. Kayaknya bodor sekali hidupnya gitu. Kayak jadi penasaran ya, sebodor apa nih hidupnya nih. Semangat itu. Boleh namanya siapa? Sekarang saya mau kenalan. Belum dicatat tapi langsung aja boleh. Oh iya boleh. Kenalin, nama aku, nama lengkapnya Cahyani Yunisa. Kalau di sini dikenalnya sama Yani. Meli. Yani. Jauh banget. Yani. Ya terus gimana? Tadi sempat agak mikir lama sih Kak kalau ditanya siapa sih aku gitu. Apa yang membuat lama? Kayak tiba-tiba tertampar aja sih kayak mikir. Selama ini hidup ngerasain pribadi aku nih apa sih sebenarnya gitu. Oke, baru mulai udah ketampar ya. Sorry, terus gimana? Jadi menurut pendapat dari Yani sendiri, kalau ditanya siapa sih aku, berarti siapa Yani gitu. Ya. Yani ngerasa Yani adalah pribadi yang semakin hari tuh perlu banyak belajar sih Kak. Oke. Kok jadi sedih ya? Pokoknya Yani ngerasa dalam kehidupan, Yani adalah pribadi yang terus belajar. Belajar di sini banyak hal gitu, nggak hanya belajar di studi Yani, tapi ini juga harus belajar gimana dunia gitu. Gimana cara Yani bisa tampil beda dengan dunia. Karena Yani ngerasa semakin kesini, semakin dewasa gitu, iman Yani cukup terombang-ambing gitu. Jadi harus bisa sesuai dengan ini topik kita bisa ngontrol kehidupannya ini gimana lagi. Jadi menurut Yani pribadi, Yani adalah pribadi yang semakin hari harus semakin belajar gitu Kak. Oke, tepuk tangannya buat Yani. Yani nanti ya? Kenapa jadi Meli ya? Ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal, itu kan banyak soal mau belajar ya. Apa sih kelebihan Yani nih? More-nya apa nih? Kelebihan dalam hal apa? Anything. Kalau Yani ngerasa kelebihan Yani bukan ngerasa bisa apa ya. Yani senang gitu kalau teman-teman tuh sering cerita. Oke. Jadi Yani senang mendengarkan, Yani juga senang memberikan saran tanpa ngejudge mereka gitu. Oke. Ya. PKS ya berarti ya, fix ya. Pemain Komsel nih pasti. Thank you ya Yani ya. Thank you. Satu lagi, saya mau dengar dari Hans deh, Hans. Hans tuh agak nyeleneh pemikirannya. Sering saya ngobrol sama Hans tuh jadi kayak geleng-geleng tapi bagus gitu artinya. Gimana Hans, siapa Hans sebenarnya? Cuman kepikiran ini aja sih, Hans tuh orangnya senang kalau bisa nolong orang aja sih. Maksudnya seenggaknya hidupnya aku teh bisa ada dampaknya lah buat orang. Resep aja gitu bisa nolong orang teh. Kecil ataupun ya syukur-syukur kalau bisa berdampak besar mah. Apa hal sederhana yang kamu suka untuk lakuin? Berbagi bekal gitu ya, enggak ya? Iya kalau memang butuhnya itu sih. Baik sekali ya. Oke, Hans suka menolong berarti ya. Oke, tepuk tangan buat Hans. Ya, nggak ada yang salah dengan mendeskripsikan diri sendiri ya. Saya nggak ngerti juga kenapa orang jadi mikir lama dan ragu-ragu gitu. Padahal apa yang kamu ngomongin tuh nggak pernah salah dan benar ya. Cause that's you gitu. Nggak bisa dia bilang, oh nggak bisa kayak gitu. Yani kayaknya nggak gitu deh. That's not the point. Tapi tentang Yani yang mau terbuka dan ngomongin apa more of and less-nya. Saya percaya itu jadi akhirnya jadi pembelajaran tentang self control sendiri gitu. Hans senang berbagi bekal tapi akhirnya dia nggak makan. Ya, I think kita belajar juga tentang memberi dengan hikmat dan sebagainya. Oke, so aku akan mulai di Roma 3 ayat 23 sampai 24, teman-teman bisa buka. Kalau ngomongin soal self atau identity teman-teman, Roma 3 23 sampai 24 berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah,
sepakat atau tidak sepakat teman-teman, identiti kita adalah sinners. Dan ini sering disampaikan oleh siapapun bahwa kita itu orang berdosa. Amin ya. Dan itu bukan kita yang pilih, tapi memang ya ada keturunan sebelumnya yang kita sebut dengan Adam dan Hawa. Opungnya opung, enggak ya. Pokoknya yang sudah awal dunia dijadikan, ya akhirnya mengambil keputusan yang cukup salah dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan akhirnya kitalah para orang yang berdosa ini. Nah, yang saya percaya adalah bahwa menjadi seorang berdosa sebagai status yang kita punya ini dan kita bawa ini tuh akhirnya bisa dapat dua opsi di teman-teman dari hal ini. Karena kenapa? Karena di ayat ini kalau kita ngomongin soal pemenggalan kalimat, mungkin ada orang-orang yang responnya seperti ini teman. Kalau dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya oke, so that's good right? So saya tidak berbeda, saya sama dengan mereka. So ya itu bagus itu, karena kita nggak suka jadi orang yang beda sendiri. Teman-teman pernah nggak salah kostum? Ada yang bangga salah kostum gitu? Datang paling pagi gitu ya, makan nyapa semua orang gitu, beda gitu enggak ya? Pasti kalau ketika kita salah kostum apa yang kita lakukan? Kita menutupi kostum kita ya. Kalau bisa ya kita minggir, toilet biasa langsung muter biasanya kan, menghindari keramaian dan sebagainya. Dan kalau kita ngomongin soal kesamaan, kalau kita bisa berhenti karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya oke gitu. I'll take it. Sama toh gitu. Sama semua gitu. Ya udah kita tetap jadi pendosa aja. Tapi kalau kita lanjutin dengan bahwa di kalimat bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus berbicara tentang bagaimana kita sadar bahwa it's not over kalau kita ngomongin soal seorang yang berdosa. Tapi bagaimana kita juga mau terima kasih karunia itu untuk akhirnya dibenarkan teman-teman. Amin. Saya selalu amazed dengan berpikir gitu ya teman-temannya, kenapa sih kita dibenarkan gitu. Dan kenapa Tuhan yang ambil harga itu gitu untuk jatuh, turun ke dunia dan akhirnya mati di atas kayu salib. Teman-teman sadar gak bahwa pada akhirnya kalau kita ngomongin soal penebusan, segitu sayangnya Tuhan sama kita sampai akhirnya dia melakukan itu gitu. Karena kalau kita udah merasa terlalu jauh sama Tuhan dan ingat ayat ini, saya selalu percaya bahwa kalau kita terima anugerah kasih karunia dan itu ditawarkan secara cuma-cuma sama kita dan kita hanya perlu terima, kamu sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Betapa gampangnya, tapi bukan berarti betapa permanennya itu. Karena seringkali ada banyak hal yang bisa menggoyangkan hal itu gitu. Kadang kita lebih milih opsi yang atas nih, benar nggak? Ya udah aja kita berdosa, sama semua dengan. Jujur saya tinggal dan hidup di lingkungan umum gitu ya. Rasa-rasanya lebih mudah ngerjain yang atas ya teman-teman. Kalau kita ngomongin soal lingkungan luar gereja nih, rasa-rasanya lebih gampang yang atas nih kayaknya dengan dibandingkan yang bawah gitu. Seberapa kita yang mau untuk sabarkan ke orang lain bahwa ada yang orang yang salah. Ada mungkin teman-teman kita yang ngelakuin hal yang salah, kita ngomongin soal kasih karunia dan sebagainya. Pada akhirnya dosa tuh jadi lebih universal teman-teman di luar sana gitu. Dan akhirnya mungkin nggak aneh kalau ada beberapa orang yang memilih untuk ya udah karena semua orang telah berdosa, so do I. So aku mau lakuin hal itu. Dan kalaupun kita nggak lakuin hal yang berdosa itu, tapi tetap ke gereja, kita bisa nggak sih? Pasti dong, right? Kita ke gereja dan sebagainya, showing more-nya kita. Ya kita di luar sana ya udah, kita bersama lingkungan general kita. So hari ini yang mungkin lebih gampang nyambungnya ke dosa atau ke Kristus nih akhir-akhir ini. Ini pertanyaan buat kita masing-masing ya teman-teman. Perenungannya akhir-akhir ini lebih gampang nyambung ke Kristus atau nyambung ke dosanya nih. Yang menjadi mungkin perenungan kita bareng-bareng lebih nyambung ke dosanya atau ke Kristusnya. Saya percaya kalau kita ngandelin kekuatan kita sendiri, kayaknya kita lebih dekat ke pendosa teman-teman. Tapi kalau kita ngandelin by the Spirit of God, Roh Kudus, kita akan lebih benar terima anugerah. Biasanya namanya buah-buah roh ya. Bukan buah-buah hasil tanganmu ya. That's why buah-buah roh. Karena buah-buah roh itulah
adalah buah yang dihasilkan ketika kita belajar dipimpin oleh Roh, akhirnya kita bisa terima anugerah. Ketimbang memilih menjadi pendosa. Tapi dengan kekuatan kita teman-teman, sorry to say, saya ketemu banyak orang yang ngobrol sama saya dan saya melihat mereka ada di beberapa komunitas atau gereja yang saya rasa sudah sangat oke dari segi struktural dan sebagainya. Saya udah melihat ya ini satu gereja atau komunitas yang oke banget gitu. Saya coba lihat dengan apa yang mereka lakukan dan sebagainya itu really good gitu. Dengan multi dan sebagainya. Tapi seberapa banyak yang akhirnya juga tetap jatuh di kepahitan itu gitu. Karena pada akhirnya kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu berkomunitas dengan berdasarkan dipimpin oleh kemampuan kamu sendiri, apa yang kamu melakukan adalah selalu show off dan show off gitu. And then one day ketika kamu merasa kamu perlu show off dan kamu pengen tunjukin more-nya kamu, tapi pada akhirnya ada satu momen di mana kekurangan kamu ke-expose. Sisilah kamu akhirnya mulai kecewa dan akhirnya mulai nggak hanya meninggalkan gereja tapi meninggalkan Tuhan. So kalau by spirit teman-teman, apapun yang teman lakukan hari ini, melayani apapun itu, saya belajar tentang hal ini gitu. Lama sekali untuk saya akhirnya nge tentang hal ini gitu. Bahwa again, dengan pimpinan Roh ini justru kamu yang akan terima anugerah itu. So the point is bukan tentang status sinnersnya yang mau dikecek sedemikian rupa itu gak akan bersih-bersih teman-teman. But self-control is all about respon. Yang mau kita kasih setelah kita sadar bahwa kita itu berdosa. Dan bukan akhirnya menjadi menggalakkan kekuatan supaya gak berdosa, ya justru akhirnya malah membuat makin dosa. Karena di setiap usaha kita mulai menjadi kelemahan dan akhirnya ya udahlah sekalian aja gitu. Berdosa. Dan menjadi pendosa. Beda ya, berdosa dengan pendosa ya. Beda ya. Kalau pendosa mungkin dia melakukan dengan aktif dan sengaja gitu ya. Udahlah berdosa aja sekalian kita melakukan dosa. Tapi kalau hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus, by the Spirit of God, seperti kita terima anugerah itu, amin. Amin. Saya punya pengalaman lucu. Bahwa menjadi seorang pendosa gitu ya, atau berdosa meski punya status berdosa ini, ketika kita mulai dipimpin oleh Roh Kudus, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan even kita punya, atau kita sudah melakukan kesalahan gitu. One day saya pernah cerita kayaknya gitu ya, di satu momen saya ngejemput lah waktu cici saya gitu ya, di satu tempat kerja dan sebagainya. Kalau nggak salah harusnya jam 5 sore keluar kantor, saya jemput karena waktu saya masih skripsi jadi masih lowong. Akhirnya saya jemput dan akhirnya hampir 45 menit saya menunggu dengan kesal gitu ya. Karena janjinya jam 5 tapi kok ini 5.45 gak keluar-keluar ya, kemana nih gitu ya. Dan ya gak ada yang suka untuk menunggu ya, sepakat ya. Apalagi tanpa kepastian ya. Bener ya, menunggu tanpa kepastian gak enak sekali ya. Kemudian ya akhirnya kakak saya keluar, cici saya keluar dengan buru-buru. Dan dia ya buru-buru lah kelihatan lah gitu. Buru-buru dan sebagainya dan dia cerita ya udah mau pulang bosnya gini. Saya harus beresin ini dulu. Dan karena emosinya saya, karena kesalahan saya nggak dengerin sedikit pun alasan dia. Yang saya ingat adalah bahwa ya kamu telat gitu. Kamu nggak sesuai waktu. Dan saya marah banget situ. Karena waktu itu kalau nggak salah saya punya pertemuan sesuatu yang saya cancel gitu ya. Karena hal itu. Akhirnya saya marah banget gitu ya. Saya kesel banget. Saya nggak dengerin dia di jalan tuh cerita apa saya nggak denger lah. Terus saya dulu gitu ya. Pokoknya kamu telat lah gitu. Saya nggak mau dengar cerita tentang kamu dimarahin bos kamu dan sebagainya. Saya nggak peduli. Karena tuh saya emosi banget gitu. Akhirnya saya sampai rumah gitu ya. Saya sampai rumah. Ya cici saya masuk ke kamar dan sebagainya. Karena dia juga nggak enak sama saya. Akhirnya dia ya udahlah. Mungkin masih emosi. Dia masuk ke kamar. Udah gitu. Saya masih kesel tuh. Terus waktu itu saya mandi dan sebagainya. Nah saya mau konfirmasi, siapa yang banyak dapat hikmat di kamar mandi boleh angkat tangan? Ada gak ya? Lagi mandi, merenung dapat hikmat, ada yang sama kayak saya? Enggak ada ya? Enggak, ada. Lagi mandi itu ingat-ingat firman Tuhan gitu.
Ada nggak sih? Nggak ada ya? Atau di motor ada ya kasar mah ya. Saya tuh banyak belajar di proses naik motor dan biasanya mandi teman-teman. Nah itu kenapa gitu? Kadang sebenarnya kalau saya mau firman tuh kamar mandi tuh bisa sejam biasanya. Ngapain ya anak gitu kan? Nggak mungkin ya, sejam ngapain lama? Nyiapin firman Tuhan gitu. Alasan yang tidak diterima sekali. Tapi ya kenyataannya saya banyak berpikir di kamar mandi gitu. One day ketika saya udah beres, saya mandi dan sebagainya. Entah kenapa ketika saya mandi gitu, ya ada Tuhan tuh mengingatkan bahwa kalau kamu ada di posisi dia kayak gimana gitu. Dia pengen ngusahain untuk ketemu kamu cepat tapi ada banyak kehilangan dan sebagainya. Dan ketika dia udah berusaha untuk tepat waktu dengan segala hal yang dia alami, respon kamu kayak gitu. Marahin. Orang mungkin down makin down ya. Dan akhirnya setelah saya beres mandi dan sebagainya, akhirnya saya datang untuk minta maaf dan sebagainya. Nah, nature kita sebagai orang berdosa tuh selalu muncul gitu. Diserempet motor ya, teman-teman semua gitu. Di Jalan Kiara Condong, Jalan Kiara Condong ya. Diuji tuh iman kita teman-teman di situ ya. Nunggu kereta api ya. Atau mungkin diserobot orang dan sebagainya. Secara nature alami kita tuh sebagai berdosa tuh pasti punya respon untuk mungkin memaki, mungkin berkata buruk juga baik dan sebagainya. Tapi by spirit lah pada akhirnya kamu akan terima anugerah. Untuk akhirnya kamu tahu melakukan apa yang benar dan apa yang Tuhan kehendaki. Fokusnya udah bukan ke kekuatan sendiri tapi bagaimana kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Dan saya percaya itu proses. Amin. Self control itu proses exploring gitu. Jadi kalau teman-teman merasa gagal sekali, please jangan merasa itu over gitu. Selesai, no. Tapi ada sesuatu yang teman-teman akan temukan dan teman-teman akan terima anugerah di situ. Amin. Kita mau sama-sama lead by spirit, amin. Amin ya. Ini jadi hal baru karena pada akhirnya kalau kita ngomongin soal strength, ya kita masing-masing punya strength gitu. Dan pada akhirnya kenapa disebut dengan buah-buah roh? Karena lahirnya bukan dari kekuatan sendiri. Justru ketika kita udah mulai tunduk dengan kekuatan kita mulai tunduk dengan ego kita, disitulah kita sadar bahwa kita dipimpin oleh roh. Teman-teman, saya tuh kalau ngomongin soal self gitu ya, self control, kita ngomongin soal self control, saya selalu identik dengan bagaimana kita tuh punya power, tapi kita punya responsibility. Amin. Ada sebuah quote di Spider-Man, saya ingat, tapi ada dikatakan, with a great power comes a great responsibility. Dengan kekuatan yang besar datang tanggung jawab yang besar. Nah Saul, kalau kita ngambil contoh di Alkitab, bagi saya merupakan seseorang yang punya power, dan dia raja, tapi ada satu momen yang kita bisa lihat bahwa dia no responsibility. Dan akhirnya itu yang menjadi awal kejatuhan Saul. Boleh dibuka di 1 Samuel 13 ayat 1-14. 1 Samuel 13 ayat 1-14. Judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Nah teman bisa baca secara full, tapi saya akan rangkum sedikit flow by flow, scene by scene. Scene by scene. Nah awalnya yang saya merasa kenapa Saul ini akhirnya punya power tapi nggak ada responsibility dimulai di ayat 3 dan 4. Dimana saya akan baca buat teman-teman semua. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh ya, meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat 4, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Nah saya rasa petunjuk atau arahan untuk meniup sangkakala dengan pikiran bahwa biarlah orang Ibrani mendengarnya, saya rasa itu udah mulai keluar dari skenario teman-teman semua. Kalau saya pikirin gitu ya. Karena
ya bagi saya seringkali kalau kita bandingkan, nanti kita akan bandingkan dengan tokoh Helen itu Daud. Ya ketika Daud lakukan sesuatu akan dimulai ketika Tuhan berfirman sesuatu ya. Dan akhirnya Daud lakukan. Tapi Saul kalau zaman sekarang saya bisa istilahkan flexing. Right? Flexing ya. Flexing itu kayak ya kalau orang binaragawan suka ada yang gini-gini ya itu menunjukkan ototnya. Itu flexing. Dia mau flexing bahwa ya saya berhasil untuk achieve sesuatu yang memukul kalah pendudukan orang Filistin. Dia pengen semua orang dengar tentang hal itu. Nih gue bisa nih, gue kalahin nih orang Filistin nih. Ini mana secara size mungkin Filistin lebih besar. Dan akhirnya hal itulah yang memicu orang Filistin yang pada akhirnya mengepung bangsa Israel. Oke, bagi sekali lagi teman-teman bisa baca kisahnya. Dan akhirnya ketika setelah dikepung, kita tahu di ayat 13 dan 14, setelah saya akan mulai dari ayat 8. Tapi karena sudah terdesak, dan waktu itu sudah ada di dalam gua, pada akhirnya Saul telah menunggu 7 hari lamanya, ayat 8, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. So ketika ini perumpamaan lempar batu sembunyi tangan ya. So Saul yang sudah menyup sakal dan pengen menyebarkan bahwa dia berhasil menang ke orang Palestina. Ketika ada serangan balik nih teman-teman semua dan dia udah mulai tersudut. Akhirnya datang sama Tuhan. Seringkali memang kita harus mentok dulu ya. Untuk ingat Tuhan ya. Seringkali kita, bagaimana cara untuk kita dipimpin roh? Ketika kita no power. Ketika engkau di pandemi dan engkau gak punya pekerjaan, engkau akan ingat Tuhan pasti. Ketika engkau lagi di jalan, tiba-tiba ban motor mau kempes dan engkau gak punya pertolongan siapapun, ya mungkin itu terjadi, tapi semoga tidak terjadi, engkau akan ingat Tuhan. Karena akhirnya engkau kehilangan orang yang engkau sayangi, padahal dulu dialah yang menopang hidupmu gitu ya. Mungkin orang tua, mungkin kakak, mungkin sahabat terdekat. Ditinggalkan. Padahal engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan. Karena memang perlu mentok dulu gitu. Makanya saya percaya self control itu kenapa proses exploring. Karena ada waktu di mana engkau akan diizinkan untuk mentok. Dan akhirnya engkau tahu cara untuk mengontrol itu. Saya percaya kalau kita sedikit loncat gitu ya. Dengan apa yang dialami oleh Ayub ya. Yang kita percaya kita gak mau alami gitu ya. Ayub sendiri udah mengalami sampai sedemikian rupanya. Habis semua dan sebagainya. Dan akhirnya dia dipulihkan. Dan digandakan berkali-kali lipat. Misal. Dia mengalami masalah. Dengan apa yang telah dialami sejauh itu. Akankah Ayub mengeluh? No. Karena dia tahu di masalah yang dulu pun. Tuhan bersama dia, amin. Dan sampai pun kapanpun Tuhan akan bersama dia. So hari ini kalau Tuhan izinkan engkau di-explore, engkau di-expose dengan kekuranganmu, dengan problemmu, it means Tuhan pengen engkau dekat sama dia. It means, bukan berarti akhirnya Tuhan mah orangnya ngungkit-ngungkit, no. Tapi Tuhan kadang harus lakukan itu untuk engkau sadar bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Saul.
dengan powernya dia. Sebenarnya secara fisik diceritakan bahwa dengan orang Filistin size jauh sekali gitu ya. Dikasih kemenangan sekali, akhirnya apa bahasa Sundanya? Apa sih kalau ngelunjak tuh? Oh, Rian kurang fasih ya bahasa Sunda ya. Ngelunjak lah pokoknya lah ya. Ngelunjak pada akhirnya ya itu terjadi gitu. Akhirnya Saul ketemu sama Tuhan, inisiatif mempersembahkan sesuatu tapi ternyata kata Samuel itu yang bukan yang Tuhan mau dan kau sudah gak taat. Dan akhirnya itu menjadi awal di mana perkenanan Tuhan udah gak ada lagi untuk Saul. Dan akhirnya berpindah. So kalau kita bandingkan sama Daud teman-teman, saya percaya Daud itu berbicara tentang power with responsibility. Kenapa? Ada dua momen yang saya suka dari kisah Daud. Yang pertama ketika Daud mengalahkan Goliat dengan bantuan Tuhan, itu dia. Ketika Daud mengalahkan Goliat dengan pimpinan Tuhan teman-teman, saya percaya bahwa ketika yang lain gentar, yang lain gemetar, yang lain gak ada yang mau maju tapi Daud lakukan hal itu. Dan saya sangat suka dengan apa yang Daud lakukan, karena Daud tuh saya percaya di hidupnya tuh mungkin ya, kalau di Daud tuh adalah orang-orang yang ketika dia maju, ketika dia mau inisiatif bantu, udahlah tekudu lah. Nanaonan sih, bener gak sih? Ada yang kayak gitu ya? Kan masih muda, masih kecil, gak ada pengalaman dan sebagainya. Dipandang sebelah mata. Dan bagi saya menarik untuk apa yang dikatakan Daud ketika dia menghadapi orang-orang Filistin. Ketika bertemu langsung dengan Goliat. Daud punya statement di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah dengan segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. So fokusnya bukan ke Daud teman-teman, this is the difference between Daud dan Saul gitu. Apa yang digaung-gaungkan Daud bukan tentang ini Daud, buat siapa Tuhan. Saya percaya itu adalah diferensiasi yang sangat jelas antara orang-orang yang mengenalkan kekuatan sendiri dan belajar untuk dipimpin oleh Roh. It's always about siapa center hidup kamu dan siapa yang akan orang lihat ketika engkau lakuin sesuatu. Apresiasi dibutuhkan, sangat dibutuhkan, saya percaya itu. Tapi ketika orang lihat perbuatanmu dan hidupmu dan dia jadi sadar bahwa Tuhan tuh amazing, Tuhan itu real. Right? Seberapa kita melihat beberapa teman-teman kita atau orang-orang kita bilang, kayaknya Tuhan gak ada deh. Kayaknya saya gak pernah merasakan pertolongan Tuhan deh. Tapi setelah melihat hidupmu, orang itu sadar bahwa ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan itu real. Dan itu yang dilakukan oleh Daud teman-teman. Dan satu lagi momen yang bagi saya cukup penting yang Daud lakukan adalah ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. So ketika Daud udah makin diberkati Tuhan dan dia ikut perang dan Saul mulai iri dengki karena Daud mengalahkan lebih banyak daripada Saul. Dan akhirnya Saul memutuskan untuk memburu Daud dan akan membunuh Daud. Ada satu momen di mana Saul sedang break rehat gitu ya, atau kalau di akhirnya kadang lagi buang air gitu ya. Dan Daud punya kesempatan gitu. Dan Daud bersama orang-orangnya orang-orangnya udah bilang, ya Daud just do it gitu. Kesempatannya ada gitu. Dan kamu berhak untuk lakuin itu. Daud bilang ini adalah orang urapan Tuhan. Dan dia gak mau sembarangan untuk melakukan hal itu. Seberapa kita yang punya kesempatan untuk lakuin sesuatu tapi kita gak lakuin sesuatu, tapi kita tanya Tuhan, saya percaya itu tanda bahwa kita punya power, tapi kita juga punya responsibility. Gak gampang teman-teman, karena kalau kita punya power tuh kita serasa bisa lakuin semua gak sih? That's why self control susah, saya setuju self control itu susah banget. That's why self control susah banget. Tapi dengan apa yang Daud lakukan teman-teman, bahwa all things, I can do all things through Christ who strengthens me. Berita tentang apapun yang kita lakukan, siapa sih yang di highlight? Siapa sih yang dipuji, dan saya percaya itu adalah Tuhan kita.
Amin. So buat hari ini dengan hidupmu teman-teman di tengah self control yang sangat sulit yang kita bisa lakukan dengan self control yang sulit, self control akan makin sulit ketika kita hanya berpikir bagaimana cara menahan diri, bagaimana cara mengendalikan diri, bagaimana cara mengendalikan emosi. Tapi akan lebih mudah kalau kita lebih mengarah pada kerelaan hati dan bertanya bagaimana untuk dipimpin sama Tuhan. Dan bagaimana kalau dipimpin oleh Roh. Karena ketika itu kita lakukan, secara otomatis kita udah punya self control itu. Amin. Yang mau dipimpin oleh Roh boleh angkat tangan. Kita percaya, Ming. Mau dipimpin oleh Roh sama-sama. Dan saya percaya kita nggak sendiri. Yes. Ran ini punya banyak komsel ya. Punya komsel-komsel yang terus dikembangkan lah. Saya percaya komsel tempat terbaik untuk exploring our more and less. Nah, di situ mungkin kamu lebih fleksibel untuk sampaikan sesuatu. Dan bertumbuh dengan komsel itu, bertumbuh dengan teman-temanmu, dengan komunitasmu. Karena itulah yang akan sebenarnya Tuhan bisa ngomong dari situ. Dan pada akhirnya kamu jadi sadar punya teman-teman yang senasib tuh seru ya. Punya teman-teman yang ternyata juga punya pergumulan yang sama, berdoa bareng-bareng, nguatin bareng-bareng. Mungkin kita punya pandangan bahwa apalagi teman-teman mengurus pelayan, tugas kita adalah menguatkan orang lain. Tugas kita adalah ngomeselin orang lain gitu. Tapi ada ruang di hidupmu yang saya percaya kamu perlu rest. Ada ruang di hidupmu yang mana kamu ya udah, saya less, saya kurang, saya capek, saya udah break, udah benar-benar burn out dan saya pengen berhenti. That's fine. That's you. Itu hal yang that's okay untuk dilakukan, untuk disampaikan, untuk diomongkan sama teman-teman di kiri kananmu. Amin. Nah makanya saya percaya bahwa kalau saya bisa simpulkan self control itu berbicara tentang the source of leadership. So kita semua leader minimal untuk diri kita sendiri, amin. Kita tuh leader minimal untuk diri kita sendiri. Source-nya apa? Apa sih source dari leadership kita gitu? Apa sih source? Apa sih sumber dari kepemimpinan kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Apa sih source-nya? Apakah kekuatan kita sendiri ataukah oleh pimpinan Roh Kudus? Who leads you? Karena kamu hidup, kamu punya tujuan. Siapa yang memimpin kamu di pergerakan itu? Siapa yang memimpin kamu ketika kamu bangun pagi dan datang ke kerjaan kamu, ke kantor kamu? Siapa yang memimpin kamu ketika kamu datang ke gereja dan persiapan pelayanan? Siapa yang memimpin kamu ketika kamu datang mengunjungi teman kamu yang lagi sakit, lagi bergumul? Siapa yang memimpin kamu ketika kamu pergi ke rumah sakit, ke rumah duka, mengunjungi beberapa kerabat mungkin dan sebagainya. Mungkin papa mama ada yang sakit dan sebagainya. Siapa yang pimpin kamu di setiap aktivitas itu siapa? Teman-teman. Is it just you? Atau ada Tuhan di situ? Ada Roh Kudus yang memimpin kamu di situ? So what is the source of leadership? Apa source-nya? Saya percaya kalau source-nya adalah Tuhan kita, Roh Kudus, makanya self-control jadi hal yang bisa kita lakukan. Karena kita tahu kita bersumber pada sumber yang tepat, sumber kebenaran. Nah, saya mau sedikit ilustrasi di tengah pembahasan yang cukup serius ini ya, ngomongin soal self-control. Nah, kalau kita rangkum tentang buah-buah roh yang kita udah belajar dari bulan kemarin, menariknya adalah buah adalah sesuatu yang diciptakan dan tujuannya adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Buah dikupas, diperas, dan sebagainya. Nah saya bawa jeruk, bukan bawa sih sebenarnya, dikasih mamanya Rian. Dari kebun langsung ya kalau nggak salah ya nih, bukannya. Nah saya dibawain jeruk, teman-teman sama Rian, thank you Rian. Kalau kita ngomongin soal buah-buah roh teman-teman, buah berbicara tentang sesuatu yang diciptakan justru malah untuk dinikmati sama orang lain. Buah sendiri ya,
buahnya sendiri nih. Buahnya sendiri. Kalaupun dia bertumbuh menjadi tumbuhan tanaman, pada akhirnya buahnya dipetik dan akhirnya buat orang lain, orang yang memetiknya itu sendiri. So kalau pada akhirnya self control atau buah-buah roh kita tuh akan diuji ketika ada pressure, tekanan. Tapi saya percaya bahwa pressure itu berbicara bahwa ketika kita kena press, sebab Tuhan mau make sure. Bagaimana buah yang dihasilkan dari hidupmu. Pressure itu hadir karena kita atau kehidupan kita yang menghasilkan buah ini akan di-press teman-teman semua. Sebab dia mau make sure. Apa rasa air jeruk ini? Sejauh mana itu menghasilkan air? Tuhan mau make sure. Bukankah hidup kita berbicara tentang mengasihi sesama juga, amin? Right? Kita mungkin akan di-pressure teman-teman. Dan Tuhan itu izinkan itu terjadi. Tapi bagian Tuhan pengen make sure bagaimana apa yang udah dikasih, anugerah, grace, benih firman Tuhan itu, bagaimana buahnya. Apa yang teman-teman lakukan sebagai konsumen ya, kita ngomongin konsumen, beli buah, ternyata pasti peres nggak ada airnya. Pertama ngomel ya, wajar ya. Ya akhirnya mungkin dibuang, dan akhirnya nggak beli di tempat yang sama lagi, bener nggak? Nggak di tempat lain. Mungkin kalau memetik di tempat yang lain gitu. So mungkin hidupmu hari ini kena pressure. Tapi bagian, Tuhan pengen lihat seperti apa sebenarnya buah yang dihasilkan dari hidupmu. Dan bagaimana itu punya dampak buat orang lain. Terus apa yang menjadi untungnya buat aku? Kalau kita lihat bahwa kalau kita ngepres jeruk ya khususnya, selain air yang keluar apa sih? Biji ya, biji nih, saya nggak ada kamera close up ya. Biji ya, biji itu juga keluar ya. Apa yang terjadi kalau biji jatuh di tanah yang subur? Akan ada reproduksi yang terjadi, regenerasi yang terjadi. Dan akhirnya mungkin kamu akan terus di-press mungkin sampai sebanyak ini gitu ya. Tapi akhirnya nyatalah bahwa pada akhirnya buahmu tuh pasti bisa dinikmati. Dan tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada Tuhan ketika buah itu dinikmati baik oleh orang lain. Tidak ada kesukaan yang Tuhan lihat bahagia dengan hidupmu ketika hidupmu menghasilkan buah yang baik, tapi juga dapat dinikmati dan punya influence buat orang lain. So that's yang sebenarnya menjadi poin dari buah-buah roh. Kadang kalau kita mau dipimpin secara roh, kalau kita lihat hanya sekedar dari benefit apa yang kita dapat, sejauh apapun kita itu, justru itu malah kembali lagi kepada kekecewaan. Tapi bagian, ketika engkau dipimpin oleh roh dan engkau tahu tentang buah-buah roh ini, ketika engkau seperti buah jeruk ini yang di-press, itu bukan tanpa alasan, tapi Tuhan make sure bagaimana buah yang dihasilkan oleh hidupmu. So let's make sure buah itu buah yang baik, amin. Dan bagaimana kita semua adalah orang-orang yang powerful. You have power. Kalian semua powerful. Dan kalian semua selalu bisa untuk menghasilkan sesuatu buat orang lain. Karena that's your life. Dengan apa yang Tuhan press, makanya Tuhan selalu melihat apa yang kamu berhasil lakukan sebagai seorang influencer-nya Tuhan di bumi ini. So, silakan diminum. That's the point. Saya percaya hal ini mungkin apa yang saya dapat gitu ya. Tapi saya percaya nanti mungkin ada pembahasan di komsel-komsel tentang buah-buah roh ini. Tapi saya percaya kalaupun pressure terjadi, bagian itu bukan untuk menjatuhkan kamu. Tapi pressure terjadi karena kalaupun kamu kena press, Tuhan mau make sure. Ya masih buah yang dihasilkan hidupmu, buah pelayananmu, dan bagaimana itu buahnya bisa disimpan sama diri sendiri.
tapi juga dibagikan buat orang lain juga. Karena kalau buah nggak diperas-peras busuk ya. Buah kalau nggak diperas-peras ya akan busuk juga, pada akhirnya tidak bisa dinikmati. So hari ini engkau punya lingkungan, minimal lingkungan primer, keluarga kamu, lingkungan sekunder mungkin kerjaan kantor kamu. Di sini juga mungkin jadi lingkungan primer dan sekunder kamu juga gitu. Yuk let's sama-sama punya buah-buah roh ini, bukan hanya untuk disimpan sendiri tapi untuk dibagikan sama orang lain. Amin. Amin. Semangat untuk membagikan roh ini, amin, pada orang lain. Saya percaya ini yang sebenarnya jadi esensi dalam komunitas gitu. Bahwa di tengah orang-orang yang sudah ketinggalan pun, kamu tetap bisa kasih spirit yang sama orang-orang yang ketinggalan maupun bisa up to date di komunitas. Mungkin ada orang-orang yang up to date banget gitu ya, tapi mungkin ada yang ketinggalan banget. That's fine. Padahal kita dipimpin oleh Tuhan yang sama dan roh yang sama. Itulah yang menyatukan kita sebagai satu komunitas. Nah ini saya rindu teman-teman menutup sharing saya hari ini tentang buah baru, tentang self control, tentang pressure ini dengan sebuah ajakan. Kalau hari ini kau berkumpul tiap minggu, kau mungkin berkumpul dan punya lingkungan tersendiri buat teman-temanmu tempat ini. Sejauh mana kamu mau dipimpin sama roh gitu? Sejauh mana kamu ikhlas menerima pressure tersebut dengan tujuan bukan pasrah. Tapi kamu tahu bahwa di balik pressure itu ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Dan karena hal ini saya jadi belajar kenapa sih ada perumpamaan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bener ya? Kenapa gitu ya? Dan akhirnya saya belajar bahwa ketika ditampar pipi kiri itu bakal merah ya. Nggak perlu saya demonstrasikan ya. Itu pasti merah. Apakah membalikkan pipi kanan artinya memberikan kesempatan orang lain untuk ya udah siksa kita aja gitu? Nope. Tapi even kamu telah dipukul di pipi kiri, selalu kembali kepada hati mula-mula. Selalu kembali kepada kondisi hati mula-mula. Selalu kembali pada cintamu yang mula-mula sama Tuhan. Sama seperti kesannya tidak terjadi apapun gitu. Tapi cintamu sama Tuhan tetap sama. Sayangmu sama Tuhan tetap sama. Sayangmu sama orang lain tetap sama. That's why kenapa dikasih pipi kanan. Saya baru ngerti tentang hal itu. Kenapa sih kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Dan orang-orang yang bisa melakukan seperti itu adalah orang-orang yang bersedia dipimpin oleh roh. Buah-buah roh itu ada di sekitar kita. Dan saya percaya kita semua mengusahakan untuk punya itu, amin. Dan saya rindu berdoa hari ini teman-teman. Kalau kita bisa berkelompok 3-5 orang sejenak sebentar aja. Untuk saling mendoakan, saling support dalam roh. Yuk kita melakukan bareng-bareng. Amin. Mungkin teman-teman yang sesama jenis satu suami istri boleh sambil bergabung. Dimanapun kau berada mungkin bisa 3-4 untuk saling mendoakan bareng-bareng. Can we do it? Teman-teman, sejenak untuk saling berdoa. Can we? Boleh mungkin teman-teman mengurus. So bagian kadang kalau kondisi seperti ini ada momen di mana kita akan bilang doain apa ya, ngomongin apa ya. Tapi hari ini let's be honest with ourselves. The more and the less of us, benar-benar the more and the less of us. Tapi hari ini kalau kita berdoa pengen concern ke less-nya atau sesuatu yang awalnya mungkin kita ragu untuk sharing ini sama teman-teman satu kelompok doa kita, maybe it's the right time untuk be honest, terbuka, transparan dan mulai saling mendoakan. Saya percaya ini bukan tentang seperti apa doanya, tapi ini bicara tentang kesatuan hati yang teman-teman lakukan untuk saling berdoa.
bahwa ada kuasa di dalam doa teman-teman. Bahwa apapun, mungkin kamu baru ketemu, mungkin kamu baru kenal, mungkin kamu sering ketemu tapi belum banyak ngobrol. So you can have a time untuk ngobrol sejenak. Dan saya percaya hari ini di Iran Community, this is the safe place untuk teman-teman sharing. So buat yang belum dapat kelompok mungkin bisa berkelompok, that's okay. Yesus Tuhan, it's okay, take your time. Kalau aku pengen ngobrol dulu, tapi buat teman-teman yang sudah selesai, thank you so much. Teman bisa duduk. Saya menunggu teman-teman yang masih berdoa. If you still in pray, take your time, that's fine. Take your time to pray. Okay, so thank you so much for the moment. Thank you sudah mau mendoakan teman-teman yang ada di kiri kanannya meskipun sederhana. Saya percaya ketika itu dilakukan, itu sama seperti biji jeruk yang udah mulai nyampai masuk ke tanah yang subur. Itu di hati teman-teman semua. That's why ketika ada pressure, ketika ada sesuatu yang terjadi, the power is not come from yourself. Tapi dari persekutuan di mana Tuhan hadir di situ. Dan akhirnya seberapa pun engkau depres, tapi engkau masih bisa punya dampak yang luar biasa buat teman kiri kananmu. And it's so grateful to know that. Okay. Kayaknya teman-teman kalau kita belajar tentang self control dan juga buah-buah roh, saya bersyukur sesuatu bahwa pada akhirnya kita belajar bahwa self control bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan, tapi justru kita malah perlu untuk melepaskan diri kita dan mengakui bahwa kita tuh manusia yang butuh bantuan Tuhan. So hari ini saya percaya masing-masing kita bersekutu bersama, saling support. Fondasinya bukan kekuatan sendiri tapi Tuhan, amin. So saya bersyukur untuk hal itu. Dan di hari ini yuk kita mulai, ini udah mau masuk akhir tahun. So saya percaya teman-teman punya goal sesuatu, teman-teman punya kerinduan sesuatu. Tapi it's never too late untuk bersekutu, saling mendoakan, menyampaikan isi hati dan apa yang teman-teman mau. Oke, buat teman-teman yang masih berdoa silakan. Dan saya akan tutup di dalam doa. Bapak kami syukur, berterima kasih buat hari ini, so grateful. Namun hamba-Mu Tuhan, bila hamba-Mu ada hal-hal yang tidak berkenan yang hamba sampaikan atau ada salah pengucapan dan sebagainya. Tapi hari ini kami belajar sesuatu bahwa kalau kita belajar tentang buah-buah roh mungkin suatu hal yang kita tahu dari sekolah minggu. Tapi mungkin semakin kau dewasa kau semakin sadar bahwa pentingnya buah-buah roh itu. So hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa dipimpin oleh roh adalah sebuah hal yang kita butuhkan. Dan hari ini mungkin Tuhan Engkau berbicara sesuatu buat setiap masing-masing anakmu yang hadir hari ini. Engkau yang pimpin, urapi sertai dengan apa yang Kau sampaikan buat masing-masing hatimu ini Tuhan. Sehingga biarlah setiap pribadi tahu langkah selanjutnya apa, setiap pribadi tahu apa yang mereka lakukan selanjutnya. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sadar pusat kekuatan kami bukan lagi hanya diri kami sendiri Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Allah yang bersama-sama dengan kami. Kami sekali lagi bersyukur buat Ran Community, bersyukur buat pengurus, pelayan orang-orang yang ada buat hidup kami di kiri kanan kami. It's an honor, it's a grace. Kami bisa menerima grace, pengenalan akan Tuhan, kekuatan, peneguhan, exploring kelemahan dan kelebihan kami bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, sebuah sukacita yang kami dapatkan. Dan kami sungguh bersyukur dan kami sungguh semangat untuk menyongsong hari demi hari, minggu demi minggu bersama dengan Engkau dan bersama dengan teman-teman kami di tempat ini. Terima kasih. Meteriakan firman-Mu dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.